Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tentang kepemimpinan. Saya Fairuz Riza dan rekan saya Indias Putri dan Rahman Nurul. Kita langsung aja ke materinya ya. Yang pertama itu adalah pengertian kepemimpinan. Kepemimpinan dalam bahasa Inggris disebut leadership dan dalam bahasa Arab disebut ziamah atau imamah. Dalam terminologi ya yang ditemukan oleh Marifat dan Hamzah, kepemimpinan adalah menyangkut dalam menstimulasi, memobilisasi, mengarahkan, mengkoordinasi motif-motif dan kesetiaan orang-orang yang terlibat dalam usaha bersama. Peran kepemimpinan. Kepemimpinan merupakan bagian dari fungsi-fungsi manajemen yang menduduki posisi strategis dalam sistem dan hierarki kerja dan tanggung jawab pada sebuah organisasi. Berikut peran kepemimpinan. Yang pertama itu pemberi arah. Pemimpin mampu memberi pengarahan sehingga dapat diketahui sampai sejauh mana efektivitas maupun efisiensi pelaksanaan dalam upaya pencapaian tujuan. Yang kedua itu agen perubahan, mampu mengantisipasi perkembangan dunia luar serta menganalisis implikasinya terhadap organisasi, menetapkan visi yang tepat untuk menjawab hal yang utama dan prioritas atas perubahan tersebut, mempromosikan penelitian, serta memberdayakan karyawan menciptakan perubahan-perubahan yang penting. Yang ketiga, itu ada pembicara. Sebagai pembicara ahli, pendengar yang baik, dan penentu visi organisasi merupakan penasihat negosiator organisasi dari pihak. Jadi pemimpin itu mampu menjadi pendengar, pembicara yang baik agar memperoleh informasi, dukungan, ide, dan sumber daya yang bermanfaat bagi perkembangan organisasi. Yang keempat itu ada pembina. Pembina tim yang memberdayakan individu-individu dalam organisasinya dan mengarahkan perilaku mereka sesuai visi yang telah dirumuskan dari awal. Lanjut ke prinsip-prinsip kepemimpinan. Prinsip kepemimpinan menurut Bernays dikemukakan dengan pertimbangan bahwa Kaizen mengandung 9 prinsip. Yang pertama yaitu mengadakan peningkatan secara terus-menerus. Yang kedua itu ada mengakui masalah secara terbuka. Keterbukaan sebagai kekuatan yang bisa mengendalikan dan mengatasi berbagai masalah yang dengan cepat dan juga secepatnya dapat mewujudkan kemampuan. Lanjut, ada yang ketiga yaitu mempromosikan keterbukaan. Bagi organisasi, ilmu pengetahuan adalah kekuasaan pribadi. Ilmu adalah untuk saling dibagikan dan hubungan komunikasi yang mendukungnya adalah sumber efisiensi yang besar. Yang keempat itu ada menciptakan tim kerja. Dalam organisasi, Kaizen, tim adalah bahan bangunan dasar yang membentuk struktur organisasi. Masing-masing karyawan secara individual memberikan sumbangan berupa reputasi akan efisiensi, presentasi, kerja, dan peningkatannya. Yang kelima itu ada
memberikan proses hubungan kerja yang benar. Dalam organisasi Kaizen, tidak menyukai hubungan yang saling bermusuhan dan penuh kontroversi. Lanjut, ada pengembangan disiplin pribadi. Disiplin di tempat kerja merupakan sifat alamiah dan menuntut pengorbanan pribadi untuk mencapai suasana harmonis dengan rekan sekerja di dalam tim dan prinsip-prinsip utama perusahaan, sehingga sifat individual yang terpenting bisa terjaga. Lalu ada selanjutnya itu ada memberikan informasi pada karyawan. Informasi merupakan hal yang penting dalam perusahaan. Para pemimpin dan para manajer mengakui bahwa karyawan tidak dapat diharapkan untuk berpartisipasi lebih tugas sehari-hari mereka. Terus juga ada sebagai contoh tugas mereka dalam sistem sasaran perusahaan. Siklus Kaizen atau siklus kualitas tim proyek. Nah, yang terakhir ini ada memberikan wewenang pada setiap karyawan melalui pelatihan berbagai keahlian, dorongan semangat, tanggung jawab, pengambilan keputusan, akses sumber-sumber data dan anggaran, timbal balik reportasi perusahaan, dan penghargaan. Maka para karyawan Kaizen memilih kekuatan untuk cara mempengaruhi urusan dari diri mereka sendiri untuk urusan perusahaan. Jadi seperti itu prinsip-prinsip kepemimpinan dalam teori Kaizen. Oke, kita lanjut ke slide selanjutnya. Gaya kepemimpinan yang akan dilanjut oleh Rahma. Oke, sekarang masuk ke gaya kepemimpinan. Di sini dimulai dari ada teori X dengan asumsi bahwa orang harus dipaksa, dikendalikan, dan diancam dengan hukuman untuk mau bekerja. Lalu ada teori Y dengan asumsi bahwa bekerja pada hakikatnya sama dengan bermain atau beristirahat. Jadi orang-orang akan mengendalikan diri sendiri untuk mencapai tujuan mereka, mempunyai potensi, kepandaian, dan kreativitas. Lalu yang terakhir itu ada teori Z. Nah, ini tuh merupakan kombinasi dari keduanya, jadi situasional atau kontingensi. Oke, gaya kepemimpinan yang selanjutnya itu, di sini ada gaya kepemimpinan memberitahu. Ciri-cirinya itu, yang pertama, memberikan petunjuk secara jelas dan rinci mengenai tugas yang harus dikerjakan para karyawan. Lalu yang kedua, mendefinisikan secara operasional peran pengikut. Yang ketiga, komunikasi sebagian besar satu arah. Lalu keempat, pemimpin yang membuat keputusan. Kelima, supervisi ketat dan meminta pertanggungjawaban kepada pengikut. Lalu yang keenam, instruksi secara bertingkat. Gaya kepemimpinan yang kedua itu gaya kepemimpinan menjual. Ciri-cirinya itu yang pertama, menyediakan petunjuk mengenai siapa, apa, di mana, bagaimana, dan mengapa mengenai tugas atau perintah yang harus dilakukan para pengikut. Yang kedua, pemimpin membuat keputusan dan menjelaskan keputusan serta kemungkinan peluang untuk klarifikasi. Yang ketiga, menjelaskan peran para pengikut. Yang keempat, mengajukan pertanyaan untuk mengidentifikasi level kemampuan. Oke, lanjut. Gaya kepemimpinan yang ketiga itu kepemimpinan yang partisipasi. Ciri-cirinya yang pertama, membagi tanggung jawab untuk membuat keputusan dengan para pengikut. Yang kedua, memfokuskan kegiatan untuk mencapai hasil. Ketiga, mengikut sertakan karyawan dalam konsekuensi tugas untuk meningkatkan komitmen dan motivasi. Yang keempat, menggabungkan dan pembuatan keputusan antara pimpinan dan karyawan. Lalu yang kelima, menentukan langkah-langkah berikutnya. Keenam, memberikan dorongan dan dukungan. Ketujuh, mendorong untuk memberi masukan. Lalu yang kedelapan, secara aktif mendengarkan apa yang dikemukakan para karyawan. Oke, lanjut. Gaya kepemimpinan yang terakhir itu
yaitu delegasi. Di sini ciri-cirinya yang pertama mendengarkan untuk mengevaluasi perkembangan. Yang kedua, mendelegasikan tugas dan aktivitas. Ketiga, pengikut membuat keputusan. Keempat, mendorong kebebasan untuk mengambil risiko. Yang kelima, supervisinya longgar. Lalu yang keenam, memonitor aktivitas. Lalu ketujuh, memperkuat hasil. Yang kedelapan, selalu mudah dihubungi. Oke, lanjut ke kriteria pemimpin. Di sini menurut Vertizal Rival dan Boy Raffi Amar dalam buku Pemimpin dan Kepemimpinan, kriterianya itu ada yang pertama memiliki pengaruh. Jadi seorang pemimpin adalah seorang yang memiliki orang-orang yang mendukungnya yang turut membesarkan nama sang pemimpin. Lalu yang kedua itu mereka mempunyai kekuasaan atau power. Jadi seorang pemimpin itu umumnya diikuti oleh orang lain karena ia memiliki kekuasaan yang membuat orang lain menghargai keberadaannya. Jadi tanpa kekuasaan atau kekuatan yang dimiliki oleh pemimpin itu, tentu tidak ada orang yang mau menjadi pendukung. Kekuasaan dan kekuatan yang dimiliki seorang pemimpin menjadikan orang lain akan bergantung pada apa yang dimiliki oleh seorang pemimpin. Tanpa itu ia tidak akan bisa berbuat apa-apa. Jadi hubungan ini menjadikan hubungan yang bersifat simbiosis mutualisme, di mana kedua belah pihak merasa saling diuntungkan. Oke, lanjut. Yang ketiga itu memiliki wewenang. Di sini itu dapat diartikan sebagai hak yang diberikan kepada pemimpin untuk menetapkan sebuah keputusan dalam melaksanakan suatu hal atau kebijakan. Wewenang di sini juga dapat dialihkan kepada karyawan oleh pimpinan apabila pimpinan percaya bahwa karyawan tersebut mampu melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan baik, sehingga karyawan diberi kepercayaan untuk melaksanakan tanpa perlu ikut campur dari segi sang pemimpin. Lalu ada pengikut, jadi seorang pemimpin yang memiliki pengaruh, terus kekuasaan atau power dan juga wewenang tidak dapat dikatakan sebagai pemimpin apabila dia tidak memiliki pengikut yang berada di belakangnya yang memberikan dukungan mengikuti apa yang dikatakan oleh pemimpin. Oke, jadi bila ingin memimpin, kita harus mengenal 6 hal ini. Yang pertama itu kenali dirimu sendiri, lalu kenali situasi yang dihadapi. Terus pilih gaya yang cocok dengan situasi tersebut, lalu penuhi kebutuhan tugas, terus penuhi kebutuhan kelompok, lalu penuhi kebutuhan individu. Jadi kebutuhan tugas kelompok dahulu, baru individu. Oke, lanjut. Disarankan pada pemimpin mengkaji suatu situasi mereka, orang-orang, tugas, dan organisasi. Luas dalam menggunakan berbagai keterampilan dalam seluruh gaya mempertimbangkan untuk memodifikasi unsur pekerjaan mereka, guna memperoleh kesesuaian yang lebih baik dengan gaya mereka sukai. Studi kasus yang pertama, kepemimpinan, implikasi gender dalam karakter kepemimpinan, dan MCS atau Management Control System pada bidang fashion, bisnis fashion. Bias gender masih menimbulkan ketidaksetaraan gender di beberapa negara, walaupun sebenarnya sudah ada di antara negara tersebut yang menerapkan kesetaraan gender. Pria dianggap lebih mampu menjadi pemimpin dengan karakter maskulinnya. Hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Jirkinen 2014 yang menyatakan bahwa wanita dianggap lebih sulit dalam mengembangkan karirnya sehingga tekanan dari manajer pria dan tuntutan bahwa wanita harus memberikan waktu secara penuh hanya kepada keluarga dan menikah sehingga akan banyak mengambil jatah cuti. Tapi
Menurut salah satu studi yang dipublikasikan melalui berita1.com, dikatakan bahwa perempuan adalah bos yang lebih baik. Perempuan yang berada dalam posisi manajemen biasanya memimpin secara demokratis, membiarkan bahwa bawahan ikut serta dalam pengambilan keputusan, serta mampu mengembangkan saluran komunikasi interpersonal secara lebih baik. Serta menurut majalah Femina, dalam femina.co.id juga mengatakan bahwa mereka sudah terjadi keseimbangan antara angkatan kerja pria dan wanita. Tapi begitu sampai tingkat manajerial, jumlah turun menjadi 20% dan hanya menyisakan 5% wanita di tingkat kepemimpinan tertinggi. Atau dengan kata lain, masih jarang wanita yang menjadi seorang pemimpin. Lalu, kepemimpinan seorang wanita dapat dilihat dalam industri fashion, di mana fashion sering diidentikan dengan wanita karena karakter feminimnya. Walaupun sebenarnya banyak tokoh di balik kesuksesan suatu brand, baik itu pria maupun wanita. Tetapi munculnya cap dari masyarakat yang menilai bahwa jika ada pria sukses dalam bidang fashion, maka pria tersebut umumnya adalah pria yang metroseksual dan tidak sesuai dengan karakter pria yang seharusnya, yaitu maskulin dan cocok untuk bekerja di bidang fashion dan wanita karena karakter femininnya. Lanjut, industri fashion sendiri merupakan industri yang cepat mengalami perubahan terkait mode. Hal ini biasa dilihat pada salah satu produk fashion, yaitu misalnya pada berbagai website produk fashion menurut koran Sindo 21 Februari 2014 dikatakan bahwa pada 2013 industri fashion di Indonesia memberikan sumbangan sebesar 181,6 triliun terhadap produk domestik bruto. Karena bisnis fashion menyumbang pendapatan dalam jumlah yang cukup besar bagi negara, kepemimpinan dalam perusahaan yang dibagi menjadi 2 tingkat dalam level kepemimpinannya, yaitu kepemimpinan tingkat pertama dari general manager kepada bawahan di kantor, dan kepemimpinan tingkat kedua dari head store outlet kepada karyawan outlet, di mana general manager dan head store outlet ini adalah wanita, serta dominasi karyawan wanita dalam perusahaan menjadikan alasan bagi penulis menggunakan salah satu perusahaan yang bergerak di bidang fashion sebagai objek, yaitu PT XYZ sebagai perusahaan pemegang lisensi brand fashion AB di Indonesia. Oleh karena itu, dengan adanya bias gender di masyarakat mendorong penulis untuk melakukan penelitian terkait pengaruh gender, yaitu karakter feminin dan maskulin terhadap kepemimpinan seorang wanita untuk mengendalikan suatu perusahaan. Dalam hal ini disebut MCS atau Management Control System. Peneliti ingin melihat bagaimana bentuk pengendalian manajemen yang dilakukan pemimpin wanita di PT XYZ dan outlet Fashion AB yang ada di Mall Surabaya. Aspek MCS ini yang akan penulis bahas adalah tentang ketiga bentuk pengendalian dalam aktivitas penting di PT XYZ dan outlet AB, yaitu pengendalian hasil, proses, dan budaya, serta cara pimpinan menghadapi permasalahan karyawan. Sedangkan dari aspek kepemimpinan dan gender, penulis ingin menganalisis karakter kepemimpinan seorang wanita sebagai general manager dalam kantor utama dan kepemimpinan head store di outlet. Lalu bias antara karakter feminim dan maskulin sehingga berpengaruh terhadap posisi seorang wanita dan pria di tempat kerja. Stereotip masyarakat terhadap karakter feminin dan maskulin, serta kesesuaian sikap alamiah wanita dan karakter kepemimpinan. Lalu selanjutnya, gender masih sering dipahami sebagai perbedaan antara wanita dan pria. Sebenarnya, makna dari gender adalah karakteristik yang dimiliki oleh pria yang yaitu maskulin dan wanita yaitu feminin. Perbedaan karakter ini akhirnya membuat ketidaksetaraan posisi antara pria dan wanita. Kesalahan pemaknaan gender karena stereotip yang berkembang dalam masyarakat juga membuat munculnya bias gender karena keyakinan dan kepercayaan terhadap suatu
sesuatu yang salah, yaitu wanita umumnya dianggap lebih sabar dan pria lebih egois. Masyarakat telah menetapkan syarat pasti di mana wanita hanya akan memiliki karakter feminin dan pria hanya maskulin, bukan keduanya, serta jika ada pria yang bekerja dalam bidang fashion, maka pria tersebut memiliki kepemimpinan yang tidak seharusnya dimiliki pria pada umumnya. Menurut Casterer, Lindom dan Montgomery 2013, Wang et al. 2013, dan Park 2014 dikatakan bahwa wanita tidak cocok untuk menjadi seorang pemimpin sukses dan bersaing dengan pria karena wanita memiliki karakteristik feminin seperti baik hati, lemah lembut, mudah sungkan, sabar, peduli kepada sesama, dan pendengar yang baik. Wanita dianggap tidak mampu bersaing dengan pria karena wanita memiliki tugas untuk lebih fokus mengurus keluarga daripada bekerja di kantor. Dan jika ada wanita memiliki sifat tegas, otoriter, berorientasi kepada hasil, maka dalam sebuah tingkatan kepemimpinan akan menimbulkan dampak yang negatif, yaitu cenderung ditolak oleh bawahan serta selalu dibandingkan dengan sosok yang seharusnya memiliki sifat tersebut. Kepemimpinan seseorang dapat dilihat dari kemampuannya untuk mempengaruhi orang lain dan bagaimana usahanya dalam mengarahkan semua anggota perusahaan sehingga memiliki kesamaan arah dan pandangan tentang apa yang mau dicapai, termasuk kemampuan untuk peka terhadap sesama dan mengetahui permasalahan yang terjadi dalam diri karyawan sesuai dengan hubungan antara leadership dan MCS. Karakteristik kepemimpinan dalam diri seseorang yang menggunakan kombinasi dari karakter feminin dan maskulin dapat bermanfaat untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi di dalam lingkungan pekerjaannya. Tetapi, jika hanya dominan pada salah satu karakter saja, maka akan menimbulkan permasalahan dalam perusahaan sehingga menghambat kinerja operasional. Tidak selamanya karakter kepemimpinan bisa digunakan sepenuhnya secara efektif untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi dalam perusahaan. Permasalahan dapat muncul setiap saat dan dibutuhkan penyesuaian diri terkait bagaimana seharusnya bersikap untuk mampu mengatasinya. Dibutuhkan karakter yang tepat untuk menghadapi permasalahan yang nantinya akan muncul. Seorang pemimpin yang baik adalah seorang pemimpin yang mampu beradaptasi dengan perubahan, mampu bersaing dengan kompetitor, kreatif, mempertahankan kinerja yang tinggi, memiliki kesadaran diri, merubah perilaku, membangun kekompakan, diterima dengan baik oleh bawahan, mengkombinasikan karakter feminin dan maskulin, dan meningkatkan interaksi antar pribadi tanpa memperdulikan stereotip tentang gender yang berkembang di masyarakat. Oke. Sekian presentasi dari kelompok 7. Mohon maaf bila ada salah kata dan banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sekian dari kelompok kita. Dadah.